Asisten dokter gigi menjelaskan mengenai tanggung jawabnya di klinik serta pengalamannya sebagai penjual makanan selama 6 bulan. Dalam perannya, dia bertugas di bagian pendaftaran dan mencatat rekam medis pasien dengan cermat. Namun, terdapat momen ketidaknyamanan yang terjadi ketika dokter mengunci pintu dan menarik tangan asisten. Situasi ini menciptakan ketegangan yang menimbulkan rasa canggung di antara mereka. Selanjutnya, asisten tersebut menyoroti pentingnya cara berpakaian di tempat kerja, termasuk penggunaan rok pendek. Dia menjelaskan bahwa pilihan pakaian tidak seharusnya menjadi alasan untuk perilaku yang tidak pantas. Meskipun wanita tersebut merasa tidak nyaman mengetahui bahwa dokter telah memiliki istri, keraguan dalam pikirannya tetap ada. Hal ini menambah ketidakpastian dalam situasi yang dihadapinya. Dia juga menceritakan pengalaman pulang bersama dokter, di mana kebingungan semakin meningkat ketika dokter menanyakan tentang waktu pulang. Ini menandakan adanya ketertarikan yang mungkin saling timbul antara mereka. Ketika dokter mengundangnya makan siang, wanita ini berlangsung dalam kebingungan terkait niat dokter tersebut. Dia mulai mempertanyakan baik hubungan mereka maupun perasaan yang muncul darinya. Kondisi ketidaknyamanan muncul ketika seseorang tiba-tiba muncul tanpa pakaian, menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya, kesulitan dalam menjalin komunikasi dan memahami niat satu sama lain menjadi sorotan. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi yang jelas, terutama dalam konteks situasi yang tidak biasa. Kekhawatiran terkait kesehatan dan konsekuensi dari perilaku berisiko juga muncul. Rasa takut akan kemungkinan penyakit akibat interaksi tersebut menjadi hal yang wajar dalam situasi seperti ini. Proses perceraian dokter melibatkan konflik emosional yang mendalam. Pasien merasa kebingungan ketika mengetahui bahwa dokter yang merawatnya sedang menghadapi proses perceraian. Dinamika hubungan antara pasien dan dokter bisa sangat rumit. Pasien seringkali merasa terasing dan tidak nyaman ketika rumor mengenai hubungannya mulai menyebar di klinik. Ada elemen penyesalan yang kuat dalam narasi ini. Pasien merasakan penyesalan mendalam atas keputusannya dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi serta profesionalnya. Mereka bertukar informasi melalui Instagram sebelum melakukan pertemuan kembali, menunjukkan bagaimana teknologi memfasilitasi pemeliharaan hubungan. Komunikasi melalui direct message atau DM menjadi jembatan sebelum pertemuan langsung. Pada saat pertemuan, mereka mengenang kenangan lama dan berbagi cerita lucu. Momen-momen ini berkontribusi pada penguatan ikatan di antara mereka dan menjadikan pertemuan lebih berarti. Ketika mereka berkumpul dengan teman-teman lainnya, suasana pertemuan menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Interaksi dengan teman baru menambah warna dan kegembiraan dalam acara tersebut. Percakapan yang berlangsung mencerminkan usaha orang-orang untuk saling memahami, meskipun terdapat kendala bahasa. Itu menunjukkan kekuatan komunikasi nonverbal dalam menciptakan koneksi. Perilaku anak-anak yang ditampilkan dalam video menunjukkan sifat kekanak-kanakan yang sering muncul dalam situasi sehari-hari. Hal ini memberikan nuansa humor yang menambah kedalaman interaksi mereka. Situasi di mana Opa dan temannya berinteraksi mengungkapkan bagaimana hubungan dapat berkembang dari akrab menjadi lebih intim. Ada elemen ketidakpastian yang menambah ketegangan dalam penceritaan. Kehadiran Opa yang dalam keadaan mabuk menyebabkan situasi yang tidak terduga. Protagonis merasa perlu untuk mengawasi dan menjaga Opa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Perasaan cemburu pun muncul ketika protagonis melihat Opa berinteraksi dengan orang lain. Reaksi emosional ini menyoroti kompleksitas hubungan antar karakter dalam cerita ini. Ketegangan semakin meningkat saat protagonis menemukan Opa di kamarnya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kekacauan dalam pikiran protagonis. Ketidakpercayaan dalam hubungan dapat menimbulkan ketegangan dan menghalangi keintiman. Oleh karena itu, komunikasi yang jujur dianggap sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Perasaan tidak nyaman seringkali muncul ketika salah satu pasangan merasa terabaikan atau diragukan. Situasi semacam ini cenderung mengarah pada tindakan yang menyakitkan bagi kedua belah pihak. Menjaga kejujuran dan transparansi dalam hubungan adalah kunci untuk mencegah kesalahpahaman. Pasangan harus saling mendukung dan memahami demi menciptakan hubungan yang sehat. Ketidakpahaman dalam komunikasi seringkali menjadi pemicu konflik, terutama dalam hubungan jarak jauh. Menghadapi perasaan marah dan bingung menjadi hal yang umum dialami oleh banyak orang.
Kegiatan seperti menari K-pop dapat menjadi cara yang efektif untuk menjalin pertemanan dan berbagi pengalaman. Namun, tantangan finansial seringkali menjadi penghalang dalam menjalani hobi ini. Penting bagi individu untuk belajar menolak hal-hal yang tidak baik untuk diri mereka. Menghindari hubungan yang bersifat toksik sangat mendukung upaya menjaga kesehatan mental dan emosional.